Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Budianto dengan NIM awalan 22 dan akhiran 084. Di sini saya akan mempresentasikan tentang template laporan untuk proyek Sains Data. Sebelum itu, presentasi ini dilakukan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah proyek Sains Data. Jadi, jika ada kesalahan penulisan atau salah kata yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Baik, langsung saja kita mulai. Pada halaman pertama, pada laporan ini, saya isi dengan sampul. Sampul di sini berisi tentang judul dari proyek sains datanya. Selanjutnya ada logo dari kampus. Setelah itu ada penulis. Seperti ini disusun oleh, selanjutnya di bawahnya ada penjelasan tentang program studi, fakultas mana, universitas mana, kota, dan tahun penelitian. Selanjutnya, pada halaman kedua ini berisi daftar isi. Daftar isi ini digunakan untuk mempermudah mencari konten yang akan dituju. Seperti ini, kita mau ke pendahuluan, itu ada di halaman 3, lanjut ke pembahasan, ada di halaman 4, dan seterusnya. Baik, lanjut langsung saja ke bab 1. Bab 1 ini berisi pendahuluan. Pada pendahuluan ini berisi tentang latar belakang. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang ini memberikan penjelasan tentang latar belakang kenapa penulis mengambil penelitian atau proyek dari sains data ini. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini mendefinisikan masalah penelitian secara lebih spesifik. Rumusan masalah juga menjelaskan pertanyaan-pertanyaan penelitian dari masalah yang ingin dijawab melalui hasil dari penelitian ini. Selanjutnya ada tujuan proyek. Tujuan proyek ini menjelaskan tentang tujuan proyek dari sains data ini, apa yang ingin dicapai dengan hasil dari proyek sains data ini. Baik, selanjutnya bab 2. Bab 2 ini langsung berisi pembahasan. Untuk pembahasan dari proyek sains data ini, karena saya menggunakan CRISP DM, CRISP DM atau Cross Industry Standard for Data Mining. Jadi yang pertama itu ada data understanding. Data understanding ini akan berisi tentang bagaimana pengumpulan data, menjelaskan metode pengumpulan data, dari mana data diperoleh, bagaimana metode pengumpulannya, dan relevansi dari data yang telah dikumpulkan. Selanjutnya ada deskripsi data. Deskripsi data ini menjelaskan singkat saja mengenai data yang sudah dikumpulkan atau yang akan digunakan. Apa saja atribut atau fitur yang ada dalam data tersebut. Seperti jumlah baris, kolom, serta tipe data yang digunakan. Selanjutnya ada exploratory data analysis atau EDA. Ini menjelaskan analisa awal untuk memahami distribusi data, korelasi antar fitur, dan karakteristik lainnya menggunakan grafik diagram atau plot untuk memvisualisasi data dan menemukan pola yang menarik pada data. Selanjutnya lanjut ke data processing, pre-processing. Pada data pre-processing ini dilakukan pembersihan data. Data yang akan digunakan akan dibersihkan terlebih dahulu agar tidak mengurangi performa dan keakuratan pada saat melakukan modeling. Pembersihan data biasanya meliputi pengecekan null value pada data, memperbaiki tipe data pada suatu kolom, penanganan outlier, dan encoding data jika diperlukan.
Selanjutnya ada modeling. Pada modeling ini data akan dimodelkan. Jadi pada modeling ini pertama menjelaskan tentang pemilihan metode modeling, kenapa penulis memilih metode tersebut, dan apa kelebihan dari metode tersebut. Selanjutnya membangun model. Setelah menentukan metode modeling, selanjutnya membangun model untuk melakukan modeling data nantinya. Setelah itu, setelah model selesai dibangun ya, selanjutnya ada menilai model. Dari model yang dibangun tersebut, apa kelebihan dan kekurangan dari model yang dibangun dan bagaimana performa model saat digunakan. Performa atau akurasi model saat digunakan. Selanjutnya ada evaluasi hasil setelah data di modeling. Setelah selesai di modeling, maka akan muncul hasil dari proyek sains data. Pada evaluasi hasil ini akan mengevaluasi data menggunakan tabel, grafik, atau visualisasi lain untuk membantu menjelaskan hasil setelah data di modeling. Setelah data dirasa cukup evaluasinya, selanjutnya masuk ke deployment. Pada proses deployment ini, model nanti akan dideploy, proyek sains data ini akan dideploy menjadi sebuah aplikasi atau web yang nantinya bisa diakses secara publik sebagai sebuah sistem secara utuh. Baik, selanjutnya di sini penutup, bab 3 ada penutup. Penutup berisi kesimpulan. Pada kesimpulan ini berisi hasil dari kesimpulan proyek yang telah dilaksanakan. Bagaimana hasilnya, kelebihan dan kekurangan, dan sebagainya. Selanjutnya ada saran. Saran ini berisi saran dan harapan yang dapat memberikan perubahan yang lebih baik dan bersifat positif dari hasil proyek ini. Terakhir, ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini berisi daftar rujukan yang membantu penulis dalam menyelesaikan proyek sains data ini. Oke, baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.